Bapak, saudara-saudari, selamat sore. Sehat semuanya ya. Pada sore hari ini saya lihat rupa-rupanya wajah-wajahnya sangat ceria sekali. Coba ambil napas dalam-dalam dulu. Hembuskan baik-baik. Tengok kanan kirinya, katakan shalom. 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 Nah, coba kalau misalnya saudara-saudari tengok sekali lagi kanan kirinya wajahnya gimana, makin ceria atau malah cemberut? Nah, kalau makin ceria berarti salammu sampai kepadanya. Kalau cemberut balik lagi salamnya ya. Jadi kalau kita mengucapkan shalom tadi itu sudah ada suatu pilihan. Daripada tadi habis tarik napas tengok kanan kirinya, ya lu lagi lain. Tetapi kalau kita katakan shalom, damai sejahtera ya. Saudara-saudari, kira-kira tadi itulah yang Tuhan perintahkan kepada 70 murid untuk katakanlah damai sejahtera. Kalau kita merenungkan tadi satu pilihan kata yang baik, kenapa Yesus memberikan pilihan kata itu kepada orang yang dijumpai, kepada rumah yang dijumpai itu? Karena itu adalah suatu kata yang luar biasa, pilihan kata yang luar biasa. Pada hari ini kita mari renungkan pilihan kata kita. Ya, kita diutus untuk juga mewartakan Tuhan, mendahului Tuhan, supaya di balik kata-kata kita itu ada Tuhan. Dan banyak pilihan kata kita juga yang mungkin bisa membuat orang salah paham dan membuat orang menjadi berantem atau bahkan membuat orang menjadi sakit hati dan sebagainya. Bapak Ibu pernah naik Transjakarta ya? Sudah pernah ya? Atau paling enggak lihatlah. Kalaupun ada yang sudah pernah naik, mungkin punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Pada waktu itu saya naik, lalu ketika itu keadaan sedang penuh. Pas di depan saya itu saya lagi berdiri ya, bergelantungan ya, maksudnya berpegangan pada tiang, dan di depan saya persis ada sepasang, entah itu adalah pasangan suami istri atau sedang berpacaran tidak tahu, yang jelas romantis sekali dan sangat-sangat luar biasa, menunjukkan suatu gerakan-gerakan, misalnya yang perempuan itu tidur di bahunya, yang laki-laki itu mengelus kepalanya. Saya nggak bisa berpaling kemana-mana karena di sini orang, di situ dia gitu ya. Mau nggak mau bisa lihat dia terus gitu. Mau begini, waduh keringetan, sini nggak bisa, lihat dia terus begitu. Jadi sepanjang kurang lebih 30 menit saya melihat dia terus begitu ya. Dalam hatinya iri-iri loh katanya ya. Lalu kemudian ketika tiba sampai di suatu halte, lalu berhenti, lalu kemudian datanglah seorang perempuan yang masih muda tapi lagi hamil, lalu berdiri di depan orang itu, di situ di depan sebelah saya. Lalu perempuan ini dengan polosnya mengatakan, "Mas, saya hamil." Wih, langsung yang ceweknya ini atau perempuan atau pasangannya ini spontan berdiri, langsung terdengar suara yang sangat nyaring lagi, plak ya. Mendarat tamparan pipinya di pasangannya ini, di laki-laki ini. Lalu kemudian tanpa bicara basa-basi dia turun, yang tadi ya, yang pasangan perempuan ini disusul dengan yang laki-laki tadi. Yang tadi yang hamil ini dia syok lagi, kenapa terjadi begitu? Padahal dia mau melanjutkan kata-katanya, "Mas, saya hamil, tolong tempat duduknya bisa dipinjamkan kah?" Tidak gitu. Tetapi ini karena pilihan kata saudara-saudari, harusnya kan bisa bilang, "Permisi Mas, saya sedang hamil, bisakah tempat duduknya saya pakai?" Ini dia cuma bilang, "Mas, saya hamil." Cemburulah dia ya. Terjadilah kekacauan di situ. Saudara-saudari, pilihan kata itu sangat penting sekali. Nah, Tuhan memberikan pilihan kata kepada kita, tunjukkanlah kata shalom, damai sejahtera kepada yang kita jumpai. Dan itulah yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Kalau kita melihat kata shalom ini atau damai sejahtera yang kita pilih, yang kita juga diajak untuk menyampaikan itu, ini kata yang bukan biasa. Shalom atau damai sejahtera artinya adalah suatu keadaan yang baik-baik saja, tapi tidak demikian. Dalam istilah Ibrani, bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang tersusun dalam kata shalom itu, dan semua kata-kata Ibrani ada huruf-huruf yang menyusunnya. Dan huruf-huruf itu bukan saja sekedar huruf biasa. Bahasa Ibrani kuno ada huruf-huruf yang namanya piktogram, ada makna
lambang di balik huruf itu. Kebetulan Shalom ini itu terdiri dari 4 huruf, ada Shin, ada Lamed, ada Vav, ada Mem. 4 huruf ini itu menggambarkan suatu 4 unsur yang berbeda. Ada yang namanya lambangnya tongkat, ada yang namanya lambangnya itu Shin itu adalah digambarkan sebagai suatu benda yang tajam seperti gigi yang memisahkan dan menghancurkan. Ada Vav yang digambarkan sebagai pasak atau pengait, ada Mem yang digambarkan sebagai gelombang yang menghancurkan. Jadi ada tongkat, ada tempat untuk mengaitkan, ada tempat juga untuk memisahkan, dan ada gelombang untuk menghancurkan. Apa makna dibalik angka-angka itu, kata-kata itu, atau dibalik dengan gambar-gambar itu? Makna dibaliknya adalah bahwa di tengah kekacauan ada ombak, ada yang memisahkan, menghancurkan. Di situ ada tongkat gembala yang bisa menuntun orang melewati itu. Itu Shalom. Dan disitulah Tuhan. Di tengah ada orang yang memisahkan, di tengah ada kehancuran, Tuhan menuntun umatnya melewati persoalan itu, melewati kekacauan itu. Maka kalau kata ada Shalom itu berarti kita mau ditunjukkan bahwa Allah atau Tuhan hadir, lewat, dan akan membuat semuanya baik-baik saja di tengah kekacauan itu. Nah, saudara-saudari, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus dijadikan sebagai orang-orang yang diminta untuk mewartakan itu? Yang pertama adalah kalau kita dengarkan di sini, Yesus mengutus para murid-muridnya, 70 murid. 70 murid itu adalah sesuatu tanda bahwa bukan di luar dari yang 12, bahwa kita semua adalah murid-murid Tuhan. Dan kata murid-murid itu disambung dengan kata lagi yang adalah utusan, atau yang disebut dengan rasul, apostolos, rasul, diutus. Jadi murid adalah yang belajar, yang mengikuti, dan rasul adalah yang diutus setelah orang belajar itu. Kita semuanya pengikut Tuhan, tetapi juga bukan adalah mengikuti saja, tapi ada bagian di mana kita diutus untuk menjadi rasul, untuk mewartakan Shalom, damai sejahtera itu. Maka kalau kita diajak untuk menjadi utusan, kita ini adalah bagian dari rasul, merasul, bagian dari Allah yang mau datang melewati orang-orang yang mau ditunjukkan damai sejahtera itu. Maka ada suatu kebanggaan dalam diri kita, kebanggaan rohani yang tentu saja bukan kesombongan, tetapi kita lihat diri kita yang adalah orang yang mungkin banyak kekurangan menjadi rasul, diutus menjadi rasul. Dan diutus untuk menjadi rasul mewartakan apa? Damai sejahtera. Seperti apa damai sejahtera itu? Tuhan mau datang memberikan kebaikan kepada orang yang kita berikan salam itu. Maka kalau orang bertanya, para murid bertanya, kami ini biasa-biasa saja, bagaimana mungkin kami bisa seperti Yesus untuk bisa diutus, untuk bisa menyembuhkan orang yang remuk redam dan letih lesu itu? Maka kata Shalom itu ditunjukkan tadi makna yang dalam, bukan kita tapi Tuhan nanti yang lewat itu yang akan memberikan damai sejahtera. Tetapi yang kedua, bahwa pilihan kata kita tadi, pilihan kata berkat tadi, itulah yang mengawalinya, itulah yang membuat kita diajak untuk mencerminkan Tuhan yang ada di belakang kita. Pilihan kata Shalom artinya adalah berkat. Shalom juga kental dengan kata berkat, ya. Artinya ketika orang mengucapkan Shalom itu memberi berkat. Kalau Romo itu memberi berkat, ketika orang datang, Romo minta berkat, ada yang diberkati jidatnya, ada yang diberkati juga, macam-macam orang minta berkat sekarang ini. Dulu orang minta berkat itu cuma di kepala saja, tetapi sekarang sudah berevolusi. Ada anak-anak yang zaman sekarang ini mau ujian, berkatnya tidak cukup untuk didoakan, tetapi minta berkat juga, pensil 2B-nya untuk diberkati, supaya bisa mengisi jawaban yang benar gitu ya. Dan itu sudah berevolusi, nggak apa-apa, yang itu berkat. Tapi kata berkat itu, saudara-saudari, itu muncul dengan kata bahasa Latin, artinya benedicere. Bene itu baik dan dicere itu adalah kata yang baik.
Berkat itu adalah kata yang baik, tidak ada kata yang menyesatkan, tidak ada kata yang menyakitkan, tidak ada kata yang membuat konflik. Maka kita sebagai rasul sederhana saja, diutus oleh Tuhan menahan kata-kata yang tidak baik, memilih kata-kata yang baik agar bisa Tuhan tumbuh di situ, agar bisa kehadiran Tuhan benihnya tumbuh di situ. Bayangkan kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang asing di parkiran, mobilnya udah mepet-mepet banget nih ya. Lalu kemudian ketika pintunya agak beradu, ya Bapak Ibu katakan shalom, ya pasti dia akan tersenyum. Lain kalau Bapak Ibu katakan geser, wah ini akan jadi ribut nih ya. Kalau katakan shalom, katakan pilihan kata yang baik, pilihan kata yang bijaksana, itu akan memberikan benih damai dan Tuhan akan hadir di situ. Maka perutusan kita sederhana, bagaimana pilihan kata kita menjadi tanda kehadiran Tuhan, menahan kata-kata yang tidak baik, menumbuhkan kata-kata yang baik, sehingga orang yang mendengarkan itu merasa gembira, merasa didukung, merasa disupport, merasa juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada banyak kata yang memunculkan perpecahan. Kita kenal yang namanya Adolf Hitler, itu adalah juga tokoh yang dengan kata-katanya bisa menyebabkan perang dunia kedua. Ketika diplomasi sudah tidak bisa atau diplomasi gagal, harus ada perang, itu kata Adolf Hitler. Mungkin kata-kata itulah yang memicu perang dunia kedua. Kita tahu juga tokoh dunia yang namanya Stalin di Rusia dulu, ketika mengatakan di balik kekuasaan itu adalah moncong senjata yang panjang, disitulah ada kekuasaan, disitulah di balik itu ada peperangan. Kata-kata yang menimbulkan peperangan, kata-kata yang menimbulkan provokasi sehingga menghancurkan banyak orang. Kita tidak bisa membayangkan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita di keluarga kita? Kita menjadi rasul, kita diajak untuk bisa mewartakan damai Tuhan lewat pilihan kata-kata kita. Semoga pilihan kata kita menjadi bermakna dan sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.